Oke, kembali lagi bersama saya Cak Sukim dengan channel YouTube-nya Outlook Barbershop. Oke, kali ini selalu tempatnya di Barbershop Outlook Barbershop di Jalan Sukodono ya. Kita di sini pusatnya. Silakan datang, silakan lihat di channel kita juga ada kalau pengen review. Oke, kali ini saya kedatangan tamu. Yang kali ini tamunya sangat berbeda, bro. Sangat berbeda. Tamunya juga sangat super. Nggak di lingkup Sukodono. Ini dari perbatasan Sukodono. Nanti di luar Sukodono juga ada. Sekarang kita perkenalan dulu. Dengan Mas siapa yang sekarang ini? Berlin, Mas. Mas Berlin. Tempat tinggalnya di mana? Ya, yang seperti Mas katakan tadi di perbatasan Sukodono. Desanya. Ya wis cukup itu aja lah. Kayak gitu. Mas Berlin ini sebelumnya potong di Outlook ini berapa kali, Mas? Sering ya, Mas ya. Kalau ditanya potong berapa kali, saya ini orangnya seneng nyoba tempat potong gitu loh. Ya, jadi sering juga ngerasa nggak cocok dengan gaya potongnya tempat-tempat potong seperti itu. Jadi sering pindah-pindah gitu. Saya sebenarnya juga ngikuti Outlook dari awal ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu. Iseng-iseng nyoba ke sini. Yang saya seneng itu ketika di sini tuh kayak barberman-nya itu memberikan saran, tapi juga menerima apa yang kita minta gitu loh. Jadi nggak semerta-merta memberikan apa yang dipengennya pelanggan, tapi juga memberikan saran agar Mas model rambut sampean itu seperti ini. Ya apa nanti dikasih improvisasi kayak gini agar lebih cocok sama face wajah sampean, kurang lebih seperti itu gitu. Awalnya sukanya dari situ gitu. Akhirnya ke channel mulai sampai sekarang. Ya. Ini lebih ke intern sampean sih. Sampean sebelumnya kesibukannya? Kerja, Mas. Kerja di? Ya, kontraktor. Ya. Kontraktor bagian apa itu? Banyak lah, Mas. Kalau bicara terlalu jauh ke sana nanti gak cukup waktunya. Banyak yang dibahas nanti. Pendidikannya sebelumnya kok sampai di kerja di kontraktor? Kuliahnya? Di ITS kebetulan. ITS? Ya. Ambil jurusan? Ada lah, Mas. Kayaknya sangat spesial berarti. Saya sebutkan tadi ya, spesial banget. Kalau pengen penasaran, ya ayo diikuti terus. Kayak gitu ya. Selain di kontraktor, sebelumnya kesibukannya? Ya lebih banyak sebenarnya perjalanan saya di kontraktor sih ya, Mas ya. Kalau di lain itu ya yang pasti sesuai dengan pendidikan saya lebih banyak ke dunia industri semacam itu sih, Mas gitu. Ya semacam itulah, tapi sebagian waktu perjalanan saya sampai hari ini banyak dihabiskan di kontraktor. Oke. Berarti dulu sekolah di ITS, terus sekarang bekerja di kontraktor. Ya masih ada hubungannya lah ya. Oke. Kalau hobinya? Hobi banyak sih, Mas sebenarnya. Yang paling saya seneng itu ketika berhubungan dengan teknologi. Lalu saya juga seneng fotografi, seneng otomotif, seneng traveling juga gitu. Ya yang pasti melakukan hal-hal yang positif gitulah, Mas, terutama. Teknologi yang disenangi tadi selain fotografi? Ya kan dunia teknologi ini cepat sekali, Mas ya, perkembangannya gitu. Bahkan di tahun ini kita ditunjukkan dengan teknologi A, tapi di tahun depan teknologi A ini seolah-olah sudah tidak ada harganya lagi di tahun depan gitu. Jadi kayak pergerakannya itu cepat sekali gitu loh. Apalagi saya juga berkecimpung di dunia itu. Jadi ya kalau tidak ikut bergerak cepat, menguasai juga, saya juga ketinggalan. Jadi di sini jangan berpikir teknologi ini harus dengan ibaratnya fokus dengan gadget yang mewah, harga mahal, dengan
laptop mahal, kamera mahal, bukan seperti itu gitu loh. Jadi yang saya maksud teknologi ini kita bisa memanfaatkannya untuk menunjang harga jual diri kita gitu loh. Nggak harus dengan semacam itu. Dengan HP biasa pun seandainya kita bisa memanfaatkan, itu bisa sangat bernilai bagi diri kita pribadi gitu. Kita bisa belajar ngedit foto, video yang lagi ngetren sekarang. Kalau punya laptop ibaratnya kita bisa lebih menguasai lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih bisa mengolah untuk lebih bagus, lebih detail. Jadi ketika kita dihadapkan dengan teknologi yang lebih maju, kita lebih siap untuk menerima perubahan itu gitu. Selalu siap dengan menghadapi keadaan nantinya ya. Lewat teknologi tadi ya. Berarti alasannya untuk senang dengan teknologi karena pengen untuk menghadapi masa depan yang suram tadi nanti. Awalnya itu mungkin memang secara nggak langsung ada paksaan dari aktivitas sehari-hari ya Mas ya. Dulu saya zaman sekolah itu megang laptop saja nggak bisa. Megang laptop saja nggak bisa. Itu saya baru megang laptop di zaman saya itu pertengahan masuk SMA. Bayangkan di umur saya yang segitu saya belum bisa mengoperasikan laptop. Tapi saya bisa kuliah di ITS. Sangar. Ya kan? Mantap bro. Yang awalnya nggak bisa laptopan berani mengambil job di ITS. Sekarang untuk menguasai itu memang harus kita bener-bener yang pertama pasti niat gitu loh, konsisten, terus ibaratnya jangan pernah menyerah, ya tetap berusaha gitu. Pasti berat, gak ada yang mudah gitu loh. asalkan ada kemauan tadi ya, betul. dan mengambil sikap untuk sekolah di ITS tadi. Dan kalau itu seperti itu. Oh, rezeki ya. Oh, iya. Kok jadi kalau orang kuliah di sana itu terlihat wow gitu, sama saja sebenarnya. Oke, sangat menarik bro. Yang awalnya dia nggak gaptek lah kasarnya ya, gaptek sekarang jadi ahli kontraktor. Jangan-jangan di kontraktor juga bagian teknologi juga, megang teknologi yang canggih-canggih itu mungkin. Ya kalau dibilang seperti itu ya enggak ya? Enggak juga lah. Sangat mantap. Customernya Outlook sangat mantap sekali ya. Biasanya kalau dipotong di sini sama Mas siapa Mas? Saya sih karena orangnya banyak ya. Saya nggak selalu, kalau kan mobilitas saya tinggi, saya nggak selalu sama salah satu barber gitu, enggak gitu. Yang penting saya cepet dan selesai gitu aja. Tapi seringkali ketika saya free, saya itu pengen minta dipotong sama Mas Heri gitu loh. Oh gitu. Biasanya dikasih saran apa kalau Mas Heri? Ya itu kadang saya ini nggak pede gitu ketika dipotong kayak gini. Ini kan terlalu tipis bagi saya. Iya. Tapi kan saya nggak pede, saya biasanya nggak pernah potong setipis ini untuk yang sebelah sini. Tapi ya dijelaskan bentuk wajah sampean gini Mas, nanti kalau gini dari kayak gini. Ya oke lah, akhirnya saya penasaran dan mencoba gitu. Dan hasilnya ya cukup memuaskan gitu. Berarti lebih lah ya. Di hotel banyak nilai lebihnya ya. Kalau ini pertanyaan terakhir saya dari Masnya yang udah sering ke Outlook, saran dan pesan dan sarannya apa? Saran-sarannya untuk Outlook? Ya kalau ditanya seperti itu biar untuk memperbaiki nanti. Ya. Tadi kan saya jawab, sebenarnya saya sering kesini, bahkan dari Outlook ini saya sudah kesini gitu loh. Bahkan kadang ada kala waktu sepi, rame gitu. Dan saya itu sering ketemu sama orang yang selalu request untuk dipotong sama si A, si B atau si C gitu loh. Barberman yang itu. Padahal kan ada barberman yang lain gitu loh. Kenapa kok harus selalu orang itu gitu loh. Padahal orang yang di request itu ibaratnya habis motong kan juga capek juga gitu loh. Mungkin bisa kayak dibuatkan space tersendiri yang nantinya space itu dibuat untuk hanya si A dan si B yang motong gitu loh. Jadi harapannya dengan diberikan space itu, entah namanya apa nanti, dan itu dikhususkan untuk si barberman si A dan si B. Harapannya ketika ada orang yang mania untuk selalu request dengan barberman tersebut, dia itu ibaratnya si barberman ini sudah tersedia gitu loh. Jadi
di situ mungkin dari pihak Outlook bisa meng-up harganya sedikit dengan menambahkan fasilitas sedikit yang lebih mewah, yang lebih detail. Mungkin ke customer VIP mungkin ya. Ya, Kayak gitu. seperti itu sih. Itu. Ya. Mungkin nanti dimahali dikit gitu ya. Jadi nanti itu udah nggak masalah. Yang penting kan biasanya kalau udah ada customer yang mania terhadap salah satu barberman gitu, nggak masalah. Yang penting saya bisa dipotong sama si ini. Betul. Oke, dari sarannya Mas ahli teknologi tadi tak ambil kesimpulan besok kita adakan kursi VIP buat customer kita yang reguler ya. Kayak rego piro Mas biasanya Mas? Enak ya Mas? Ya gimana ya, kalau masalah itu tergantung manajemennya. Kalau tak kasih harga untuk VIP gimana? Ya Tahu sendirilah kualitasnya kita gimana. ya silakan pihak manajemennya dari Outlook yang menimbang-nimbang sendirilah harga segitu apakah pantas atau enggak untuk di wilayah Sukodono dan sekitarnya gitu. Oke, laporkan sama bos ya. Oke bos. Mantap. Tunggu saja nanti, pasti ada tempat ruangan terkhusus untuk tamu kita yang VIP dengan seharga yang saya ajukan dengan bosnya nanti. Tenang saja, full service. Pulang-pulang dapat pomade, dapat pacar, gimana? Mau apa tidak? Oke, terima kasih sama Mas ahli teknologi tadi. Ya, jadi intinya nek potong ganteng, yo ojo golek sing rego murah. Ya, tak siapkan VIP di sini. Oke, servis maksimal, pulang ganteng, dapat pacar. Dan jangan lupa jadi nek gaptek ojo suwe-suwe, kayak Mas iki. Mas ini mulai dari gaptek sekarang jadi ahli dan kerja di kontraktor. Oke, thank you dari saya. Ikutin terus YouTube-nya Outlook Barbershop. Subscribe pesan ketik apalah itu. Wis pokoknya baik buruk tak terima. Tak sing elek paling kon tak goleki ngono ae. Oke. Dari saya Sukim dan Mas Berlin ada IG-nya Mas. ya tidak perlu lah Mas. IG saya Mas Sukim ya. Oke. Kalau nomu kare. Thank you, terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.